Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai while loop atau pengulangan dengan kata kunci while. Jadi ada dua cara untuk melakukan pengulangan dengan while. Pertama dengan while doang, while biasa, while aja. Kemudian dengan do while. Bedanya apa? Oke, kita lihat ya. Oke, di sini ada dua jenis while. Pertama while biasa dan kemudian do while. Kita bahas dulu yang while. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang if statement ya. If else itu percabangan bukan pengulangan. Oke. Meskipun sepertinya mirip tapi bukan. Oke, while. Untuk menggunakan while, jadi fungsi dari while ini adalah kita melakukan pengulangan. Kita melakukan sebuah pengulangan, misalnya kita mau mencetak sebuah kalimat tertentu yang dicetak berulang-ulang dalam sebanyak jumlah tertentu. Ini berguna biasanya kalau misalnya kita membuat program untuk urutan baris gitu, mencetak baris ke layar secara berurutan. Oke, caranya begini, kita gunakan keyword while, kemudian diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup yang isinya adalah kondisi pengulangan, kondisi mau berapa kali dia akan dijalankan pengulangan ini, kemudian baru di statementnya dijalankan. Statement ini blok kode yang dijalankan ini. Jadi yang di dalam blok kode ini, statement ini akan dijalankan sebanyak sebanyak yang ditentukan oleh condition ini. Jadi selama kondisi ini terpenuhi, maka statement yang di dalam sini akan dijalankan selama dia terpenuhi. Gitu. Gimana contoh prakteknya? Langsung saja kita buka code blocks, kemudian buka project baru, kemudian C++ jenisnya. Oke, nama projectnya while loop. Anda silakan bikin sesuka hati Anda namanya apa. Oke, kemudian finish. Oke, kita utak-atik kodenya. Ini hapus. Jadi gini, misalnya saya mau membuat program untuk mencetak baris ke 1, baris ke 2, baris ke 3, dan seterusnya sampai 10 baris. Caranya gini, kita pakai while. Ini akan sangat membantu. Oke, pertama saya tentukan dulu sebuah variabel, misalnya tipenya integer, namanya x, yang nilainya adalah 1. Buat apa? Ntar lihat. Oke. Nah, kemudian kita gunakan keyword while, kemudian diikuti dengan kurung buka kurung tutup. Nah, kita isi kondisinya. Nanti kita isi. Siapin blok kodenya dulu. Oke. Jadi, blok kode ini akan dieksekusi selama kondisi di dalam kurung buka kurung tutup ini terpenuhi. While x lebih kecil sama dengan 10, maka jalankan apa yang ada di dalam blok kode ini. While itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Selama ini. Selama, bukan selamanya, selama ini berjalan gitu. Pada saat gitu. Oke, silakan buka kamus kalau mau tahu lebih tepatnya apa. Oke, saya akan mencetak sesuatu. Jadi sesuatu yang dicetak ini akan dicetak sebanyak 10 baris ke layar, 10 kali di layar. Baris ke X, kemudian oke, di bawah sini harus saya isi sesuatu, tapi nanti dulu. Jadi begini, nilai X adalah 1. Jadi selama nilai X masih lebih kecil dari 10, maka jalankan yang ada di dalam blok kode ini, yakni cetak baris ke X, cetak baris ke
1. Nanti satunya nongol di sini karena X ini nilainya 1. Gimana kalau di build and run? Baris ke 1, 2, ini infinite loop namanya. Loop yang tiada henti. Tidak bisa berhenti kecuali di stop. Nyetopnya tekan X saja. Proses terminated within status minus bla 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 0 minute. Oke, kenapa bisa begitu? Karena tidak ada flow control. Saya sengaja melakukan itu karena tidak ada flow control atau pengontrol alurnya. Oke, gimana caranya supaya barisnya itu bisa tepat berhenti di 10? Caranya gampang. Variabel X tambahin 1. Jadi yang namanya loop itu kan berulang-ulang. Jadi yang dalam blok kode ini akan diproses terus berulang-ulang selama kondisi yang di dalam while ini terpenuhi. Jadi kita baca dari awal ya. Nilai X sama dengan 1. Selama nilai X lebih kecil atau sama dengan 10, maka cetak baris ke X, baris ke 1. Nah, kemudian dia akan lanjut ke bawah. Ini jangan lupa titik koma. Dia lanjut ke bawah, X plus plus. Tahu artinya? Ya, X ditambah 1. Jadi, X nilainya sekarang 2. Kemudian, dia akan bertemu dengan blok penutup dan akan kembali ke while. Kembali ke while, dia nanya lagi, apakah sekarang nilai X masih lebih kecil atau sama dengan 10? Ya, karena X sekarang nilainya 2. Karena tadi 1 sudah dijumlah ditambah 1 jadi 2. Maka blok kode ini akan diproses lagi, termasuk yang ini, sampai dia jadi 3, dicek lagi, 4, dicek lagi, dan seterusnya sampai dia nemu apakah sampai dia 10. Kalau X sudah nilai 10 masih diproses nggak? Masih, karena parameter di sini adalah lebih kecil atau sama dengan 10. Ini dicetak, ini dicetak, kemudian ini diproses jadi 11 X-nya. Pada saat X jadi 11 masih ditanya apakah X ini lebih kecil atau sama dengan 10. Oh, sudah tidak lagi. Oke, kalau gitu break, kita keluar. Jadi blok ini tidak akan dilaksanakan, langsung dia kembali ke baris break, keluar dari sini, kembali ke baris read, keluar ke baris return 0. Selesai programnya. Coba kita run. Nah, ini yang saya maksud. Baris ke 1, baris ke 2, baris ke 3, 4, dan sampai seterusnya sampai ke 10. Gimana? Paham? Pasti Anda paham. Gampang sekali ini ya. Silakan Anda praktek sendiri kalau lalu Anda utak-atik kodenya supaya Anda bisa lebih paham. Oke? Oke, sekarang kita lanjut. Ini while-nya sudah, yang while doang. Sekarang kita ke do while. Oke, pengulangan do while. Bedanya dengan yang while, kalau while ini statement ini akan dijalankan setelah ada pemeriksaan kondisi. Jadi kondisinya akan dicek dulu baru statement dijalankan. Tapi bedanya kalau di do while, statement dalam blok ini, nah ini statement dalam blok ini mau nggak mau selalu diproses duluan, selalu diproses terlebih dahulu. Selalu diproses duluan, baru setelah di luar blok kodenya, kondisinya diperiksa. Gitu. Bedanya seperti itu, gunanya untuk apa? Bedanya seperti itu, tapi kegunaannya contohnya seperti apa? Kita praktek. Oke. Ini hapus dulu. Oke, sekarang saya mau buat sebuah program. Programnya ini akan meminta Anda memasukkan sebuah kata. Sampai Anda mengetik kata keluar, programnya berhenti. Oke, gini. Saya akan buat sebuah variabel string namanya kata. Oke.
Kemudian, nah kita mulai do. Sama seperti di sini, apa tuh tata bahasanya do, kemudian kurung kurawal, blok kode, setelah itu baru kondisinya. Do, siapin dulu blok kodenya. Nah, do, kerjakan yang ada di dalam blok kode ini, yakni kemudian chain, masukkan sebuah kata, kemudian nah ini apa tuh stream in, apa tuh chain untuk memasukkan sebuah input, sebuah masukan kata, variabel kata. Kemudian cetak lagi di bawahnya. Tanda baru kata kata. Pakai ini aja deh. Oke. Lebih singkat daripada menulis endline. Oke. Jadi begini. Blok kode ini do, dia akan mengerjakan perintah yang dalam blok kode ini sampai kondisi terpenuhi. Kondisinya di mana? Ditentukannya di bawah sini. While dalam kurung, sama seperti yang di sini, while pakai dalam kurung, sama ya, nih. Condition, while condition. Ini seharusnya saya tulis while di sini. While condition, kurang. It's okay. While kata tidak sama dengan itu, nah ini tidak sama dengan keluar oke, cukup simple, ini simple banget, cuman tetap Anda harus paham sekalipun simple. Jadi apa tuh do, dia akan mengerjakan blok kode di dalam sini selama variabel kata ini apa tuh tidak sama dengan kata keluar. Jadi apa tuh kalau Anda mengetik selain kata keluar, baru dia apa tuh perintah do while ini berhenti. Coba kita jalankan ya. Oke, masukkan sebuah kata. Misalnya saya sedang belajar. Nah, lihat. Masukkan sebuah kata. Saya ketik saya, Anda baru memasukkan kata saya. Sedang, maksud kata sedang, belajar dan belajar. Jadi apapun kata yang saya ketik di sini, dia tidak akan pernah berhenti sampai saya mengetik keluar. Enter. Nah, keluar deh dia. Begitu. Gimana? Paham nggak? Terus gimana kalau kata keluarnya saya ketik pakai huruf besar? Tidak diterima. Kenapa? Seperti yang saya pernah terangkan sebelumnya, C++ ini case sensitive, sangat membedakan yang namanya huruf besar dan huruf kecil. Gitu. Lihat, di sini huruf kecil semua. Waktu saya ketik keluarnya pakai K huruf besar, maka dia tidak akan menerima. Jadi yang namanya C++ ini sangat case sensitive. Paham ya? Ngerti ya? Ini gampang kok. Gampang banget. Jadi silakan Anda utak-atik kodenya, coba-coba sendiri, praktek-praktek. Do while ini bisa untuk memproses angka juga bisa, terus string juga bisa. Silakan Anda eksperimen, silakan Anda praktek sendiri. Saya yakin Anda ngerti, Anda paham. Mau lebih paham, silakan Anda praktek dan utak-atik kodenya. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang while loop. Ada pengulangan while dan pengulangan do while. Oke, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Semoga penjelasan saya dapat berguna bagi Anda. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau Anda berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.